Manggala Majapahit Gajah Kencana. Bab 2. Raja Kertarajasa terkesiap. Lawe. Apakah alasanmu maka engkau tak menyetujui pengangkatan Nambi itu? Tidaklah Nambi sudah mengaji pengalaman sebagai patih dan sudah pula lulus dalam ujian kesetiaan dan pengabdiannya. Gusti junjungan seluruh rakyat Majapahit. Seru Ranggalawe nyaring. Pemegang tampuk pemerintahan sebuah kerajaan sebesar Majapahit. Tidaklah tepat jika ukurannya dipandang dari sudut kesetiaan dan pengabdian saja. Untuk kesetiaan dan pengabdian, dapatlah kiranya dianugerahi dengan penghargaan lain yang sepadan. Tetapi Pati Amangkubumi itu merupakan kedudukan yang maha penting, yang memegang kemudi roda pemerintahan. Maka haruslah dipilih dari tokoh yang benar-benar cakap dan putus dalam pengetahuan tata praja. Memiliki kepandaian dan pandangan yang luas dan tepat. Nambi hamba anggap tak memadai persyaratan itu. Lalu siapakah gerangan yang engkau anggap tepat menduduki jabatan itu? Ranggalawe tertegun heran. Keheranan itu lanjut menumbuhkan rasa curiga. Bukankah Baginda sudah cukup memaklumi bahwa di kalangan kadehan raja yang setia dan cakap, bukan hanya Nambi seorang? Bukankah masih ada Lembu Sora? Dan ia sendiri, Adipati Tuban itu terpukau. Sampai pada akhirnya tertumbuklah jangkauan renungannya pada suatu kesimpulan. Mungkinkah kiranya Baginda hendak menguji isi hatinya? Sesuai dengan perangainya, Adipati Tuban itu cepat sekali menarik kesimpulan dan keputusan. Gusti, jika Paduka berkenan menanyakan pikiran hamba, maka menurut pandangan hamba yang picik ini, kiranya tiada seorang kadehan lain yang dapat menyamainya. Baik dari amal pengabdian, kesetiaan maupun pandangannya yang luas serta keahliannya dalam soal-soal ketataprajaan. Siapa? Seru Sang Prabu. Rakrian Demang Lembu Sora. Hai, Lawe. Jangan bermulut lancang. Serentak Lemba Sora berteriak keras. Wajah Rakrian Demang yang mulai dilanda usia lanjut itu merah tegang. Kemudian ia menyembah ke arah raja. Duh, Baginda Tuanku Kertarajasa. Mohon Paduka campakkan saja ocehan si lancang mulut Lawe itu. Setitik pun tiada terlintas dalam pikiran hamba untuk menduduki jabatan Pati Amangkubumi yang maha berat itu. Baginda menatap Demang itu. Hamba sudah tua. Gusti. Lembu Sora melanjutkan sembahnya. Hamba pun sudah puas menerima anugerah Paduka sekarang ini. Yang penting bagi hamba, bukan soal pangkat, bukan pula soal kedudukan, tetapi soal kesejahteraan kerajaan Majapahit dan keselamatan Paduka. Kedudukan Pati Amangkubumi. Hamba seyokya akan keputusan Paduka untuk mengangkat siapa juga. Dan hamba pandang, Nambi memang tak tercela menduduki jabatan itu. Apakah alasanmu mengatakan begitu? Aku senang mendengar sikap jujur dan tegas dari Lawe yang berani menyanggah pengangkatan itu. Asalkan sikap dan sanggahan itu benar-benar berlandas kesucian hati. Sepi ing pamrih. Kebalikannya, aku tak senang akan sikap orang yang selalu mengiyakan saja. Sehingga karenanya aku tak mengetahui kekurangan dan kesalahanku. Lembu Sora berdiam diri sampai beberapa saat. Kemudian ia berkata pula, hamba berpendapat, Nambi sudah cukup memenuhi syarat. Yang dicegah Ranggalawe hanyalah tentang kecakapannya mengatur pemerintahan. Tetapi menurut hemat hamba, Nambi cukup memiliki kecakapan, pengalaman, pandangan luas, kesabaran dan pengetahuan tentang soal-soal ketataprajaan. Nambi tidaklah sejelek yang dikata Ranggalawe. Paman Sora, serentak Ranggalawe melantang. Janganlah Paman mengemaskan barang loyang. Menyebut keledai seekor kuda tegar. Akan kubuktikan sampai di mana derajat kecakapan dan pandangan Nambi yang Paman sanjung-sanjung itu. Pertama, tentulah Paman masih ingat dikala Baginda kita hendak menyerbu Daha. Baginda meminta pendapat para kadehan. Dengan dasar alasan apakah kiranya penyerbuan itu akan dilakukan. Karena berperang tanpa sebab, akan menimbulkan tuduhan orang bahwa Baginda tak kenal menerima kasih atas kebaikan Raja Jayakatwang. Adipa, Ituban berhenti sejenak untuk mempersiapkan uraiannya lebih lanjut. Kemudian, saat itu kuusulkan supaya Baginda mengirim utusan ke Daha meminta kembali Puteri Pusparasmi yang ditawan di Keraton Daha. Jika ditolak, maka kita mempunyai alasan untuk menyerbu Daha. Paman Sora mengusulkan supaya memberontak begitu saja. Gajah Pagon dan Lembu Peteng mendukung pendapat Paman Sora.
Lalu apakah usul Nambi? Dia mengusulkan agar tentara Majapahit berusaha memikat para menteri Daha agar berkhianat dan memihak kita. Setelah itu baru kita serang dan memaksa Raja Jayakatwang menyerah. Sebagai balas budi akan kebaikan Raja Jayakatwang, Baginda kita harus sudah puas dengan mendapatkan Puteri Pusparasmi dan Puteri Daharatna Kesari. Tetapi Podang tak setuju. Dia lebih suka berterus terang. Pendapat itu ditunjang Panji Asmarajaya, Jaran Waha dan Kebo Bungalan. Aku pun setuju juga, karena kuanggap, betapapun alasannya, perang adalah perang. Dan Raja Jayakatwang harus kita gempur. Berhenti sejenak, berkata pula Ranggalawe dengan nada makin tinggi. Nah, dari peristiwa penting semacam itu, dapatlah kita mengetahui sampai di mana derajat pandangan Nambi. Betapa liciklah buah pikirannya untuk mengusulkan siasat memikat musuh supaya berkhianat kepada rajanya. Bukankah cara itu mengunjuk sikap yang tidak jantan? Bukankah cara itu mengunjuk kalau kita ini lemah dan ketakutan? Lalu pendapat Nambi agar Baginda kita membalas budi Raja Jayakatwang dengan sudah puas menerima saja penyerahan Puteri Pusparasmi dan Puteri Raja Jayakatwang yang bernama Ratna Kesari itu. Disinilah makin jelas sifat-sifat Nambi yang asli dan lingkar alam pikirannya. Ranggalawe berhenti lagi. Lalu, Nambi menganggap tujuan serangan kita ke Daha itu hanya untuk memperebutkan puteri-puteri cantik belaka. Dia menilai darah dan korban-korban yang bergelimpangan dalam medan peperangan itu hanya untuk sesaji memperebutkan wanita cantik saja. Padahal jelas bahwa penyerangan ke Daha itu adalah untuk mencari balas pada Daha yang telah menghancurkan Singasari. Yang lebih penting lagi, Raden Wijaya hendak membangun kembali kerajaan warisan dari Ken Arok atau nenek Baginda Rajasa Amurwabumi. Suasana balairung hening lelap, hanya desuh nafas dari berpuluh menteri yang berhamburan deras. Dan yang paling menderita adalah Rakrian Patih Nambi. Sekiranya perasaan itu mempunyai warna, maka tak putus-putusnya perasaan Patih Nambi itu berubah-ubah. Sebentar merah, sebentar membesi kelabu dan sesaat kemudian memancar warna bagai pelangi menggagah cakrawala. Sementara tampak dada lembu Sora berkembang kempis seperti orang yang habis lari keras. Sebagai orang tua yang masih pernah paman, sebagai Rakrian yang menjabat Nayapati atau Panglima Besar Angkatan Perang Majapahit, ia tersinggung mendengar bantahan Ranggalawe. Ia hendak menjawab tetapi didahului Ranggalawe lagi. Dan siapakah yang telah menyabung nyawa dalam peperangan dengan Daha itu? Seru Ranggalawe. Walaupun dengan cerdik Raja Jayakatwang telah membagi pasukannya dalam 3 pertahanan, tetapi tetap dapat kita hancurkan. Aku yang kebetulan memimpin serangan dari lambung kiri, berjumpa dengan Menteri Daha yang bernama Sagara Winotan dan senopatinya yang bernama Rangga Janur. Kesempatan itu kugunakan untuk membalas dendam karena ketika ditarik, Sagara Winotan telah menghina anak pasukan Madura. Dalam pertempuran itu, terkabuloh nazarku untuk menuntut balas. Kuloncat ke atas kereta perang Sagara Winotan dan berhasil membunuhnya. Peperangan di Daha bukan kepalang dahsyatnya. Tanah bersimbah darah. Mayat menganak bukit. Hanya dengan tekad dan keberanian yang menyala-nyalalah maka kita berhasil mengalahkan Daha yang jauh lebih besar pasukannya dan lebih lengkap persenjataannya. Tetapi kemanakah gerangan Nambi saat itu? Apakah dia juga turut menyabung nyawa? Rasanya tiada seorang anak buah pasukan kita yang melihat kehadiran Nambi saat itu. Dan kini setelah kerajaan Majapahit terlaksana berdiri, ternyata Nambilah yang diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Tutup mulutmu. Rakrian Demang Sora meledak bentakan. Memang benar kala itu Nambi tak ikut bertempur tetapi dia menjalankan tugas lain yang tak kalah pentingnya. Dia ditugaskan sebagai penghubung pasukan kita dengan pasukan Tartar. Di samping juga harus melindungi keselamatan Baginda. Paman Sora. Langsung Ranggalawe menjawab. Mengapa Paman mati-matian membelanya? Seorang kesatria wajib menghormat lain kesatria. Jangan memulas pada diri sendiri tetapi mencontreng arang pada muka orang. Kemenangan pasukan Majapahit itu adalah berkat kepemimpinan Baginda yang telah direstui para dewata. Kemenangan itu adalah kemenangan seluruh pasukan Majapahit. Bukan kemenangan Ranggalawe. Bukan pula kemenangan Lembu Sora. Jangan menonjolkan jasamu sendiri dan menghapus jasa orang lain. Setiap prajurit yang ikut dalam peperangan itu, semua berjasa. Tanpa pengabdian mereka, tak mungkin Ranggalawe mencapai kemenangan. Wajah Adipati Tuban memburat merah. Serentak menjawablah ia. Benar, benar.
Semuanya itu memang benar. Kepemimpinan Raden Wijaya dan pengabdian para prajuritlah yang menimbulkan kemenangan itu. Dan semua yang ikut dalam peperangan itu, dari prajurit rendah sampai pada senopati, berjasa semua. Tetapi adakah jasa itu dapat disamaratakan? Adakah jasa Lembu Sora sama dengan jasa prajurit Suta? Ah, kiranya tentu tidak. Dan Baginda pun telah memahami hal itu. Painin diangkat menjadi Rakrian Demang. Nambi diangkat patih dan aku pun dianugerahi pangkat Adipati Mancanagara di Tuban dan Dataran. Para prajurit dinaikkan pangkat sesuai dengan jasa masing-masing. Dengan tindakan Baginda itu, jelas bahwa jasa itu terbagi besar dan kecil. Tangkisan Ranggalawe itu agaknya mendesak Lembu Sora. Untunglah ia seorang tokoh tua yang lama berkecimpung dalam lautan pengalaman. Cepat ia dapat mengelak dan susupkan pertanyaan. Kiranya engkau pun sudah mengakui bahwa Baginda telah membalas jasamu. Tetapi mengapa engkau masih kurang penerima dan tak puas pada Nambi? Ranggalawe tertawa ringan. Ia tahu bahwa Lembu Sora sudah terdesak dalam perbantahan. Diam-diam ia menyadari bahwa Lembu Sora itu seorang tua. Seorang tokoh kerajaan yang tinggi kedudukannya. Apabila terlalu didesak, tentulah akan malu. Rasa malu mudah membangkitkan kemarahan. Padahal ia menyadari bahwa kedatangannya ke Pura Majapahit itu adalah untuk menggagalkan pengangkatan Nambi. Dalam usaha itu ia harus dapat merebut simpati sekalian Menteri Nayaka agar memberi dukungan. Lembu Sora dan Nambi mempunyai pengaruh dan penganut besar dalam kalangan kerajaan. Untuk menghadapi Nambi seorang saja, ia sudah merasa berat. Apa pula harus mencari musuh lagi tokoh semacam Lembu Sora? Bukankah hal itu hanya menambah beban penyakit saja? Paman, ujarnya setelah pikirannya agak mengendap. Harap jangan salah paham. Kedatanganku kemari ini sekali-kali bukan dengan bekal iri dan dengki tetapi karena panggilan rasa pengabdian. Kuduga bahkan kupastikan, tentu tiada seorang pun menteri dan narapraja yang menentang pengangkatan Nambi. Entah karena memang setuju atau hanya karena takut akan murka Baginda. Takut kehilangan pangkat dan kedudukan. Walaupun hati tidak setuju, tetapi mulut tak berani menyatakan. Ini memang sudah jadi penyakit para narapraja yang mengabdi untuk kenikmatan kedudukan. Tetapi bukan mengabdi untuk kepentingan negara. Kemungkinan besar hanya aku Lawe seorang, yang berani menyatakan pendapat berlainan dari keputusan raja. Karena tindakanku itu, aku tentu dianggap lancang. Berani menentang raja. Mungkin Baginda murka dan menghukum diriku. Mencopot kedudukanku sebagai Adipati Mancanagara. Tetapi kesemuanya itu sudah kuperhitungkan. Apabila Jerry, tak mungkin saat ini Lawe berada di Balairung sini. Setitik pun aku tak menyesal kalau harus menderita akibat itu. Tetapi Lawe adalah seorang prajurit. Prajurit itu bayangkara negara, mati bersama negara. Sebagai prajurit sejati, tak mungkin Lawe ikhlas melihat sesuatu yang merugikan kerajaan. Mati pun puas kalau aku sudah menunaikan tugasku untuk menyelamatkan negara. Walaupun karena pendapat itu aku harus menerima hukuman penggal kepala. Tetapi Ranggalawe takkan mundur setapak pun dari pendiriannya. Suasana Balairung makin dibenam kelelapan. Hanya napas-napas yang memburu keras bagai kuda berpacu. Diam-diam Baginda Kertarajasa memuji sikap yang jujur dan tegas dari Adipati Tuban itu. Kata-katanya amat mengesan. Di luar kesadaran diam-diam Baginda mulai terhembus angin baru. Dan pintu hati Baginda pun mulai bergetar. Perhatiannya mulai mengarah pada pengangkatan Nambi. Dalam laut mudah diduga tetapi hati manusia sukar diraba. Tidak semua benda yang bergemerlapan itu tentu emas. Pun tidaklah selalu ucapan yang merdu nadanya itu mengandung tujuan suci. Ucapan Lembu Sora yang bernada setengah bersenandung itu sukar dimengerti sasarannya. Jangan bersenandung seperti angin lalu. Bicaralah terus terang saja, Paman. Lawe sedia mendengar. Kumaksudkan, manusia itu makhluk yang paling aneh, paling bernafsu, paling angkara. Harimau buas apabila sudah kenyang memakan seekor lembu, tentu sudah puas. Tetapi lain hal dengan manusia. Belum punya harta, ingin mencari harta. Tetapi setelah punya harta, ingin menumpuk sampai setinggi gunung. Yang rendah pangkat ingin meraih kedudukan tinggi. Setelah mendapat pangkat tinggi masih tetap ingin merenggut kedudukan yang paling tinggi. Bahkan kalau mungkin menjadi raja di raja. Demang Lembu Sora, teriak Ranggalawe dengan wajah merah padam.
Rupanya Adipati Tuban itu sudah tak dapat mengendalikan diri lagi. Dipanggilnya Lembu Sora dengan sebutan pangkatnya sebagai Demang, bukan sebagai paman. Dengan begitu ia hendak menempatkan Lembu Sora sebagai sesama menteri kerajaan. Beleklah dada Ranggalawe dan periksalah hatinya berbulu atau tidak. Adipati Tuban itu segera membuka baju dan busungkan dada ke arah Lembu Sora, menantang. Suasana balairung mulai berisik dengan suara bisik-bisik dari segenap menteri Nayaka. Lawe, jangan berlebih-lebihan ulah. Cepat Baginda berseru. Tiada seorang pun yang meragukan kesetiaanmu. Sekarang tegaskan pendirianmu. Adakah engkau tetap pada pendirianmu tak menyetujui pengangkatan Nambi? Mohon Paduka berkenan melimpahkan kemurahan kepada diri hamba. Sekalipun Paduka menitahkan hukuman pada hamba, hamba tetap tak rela kalau Nambi diangkat sebagai Pati Amangkubumi. Paduka telah menyaksikan sendiri betapa tandang tanduknya dahulu. Ia amat mengecewakan. Bodoh, lemah, rendah hati, penakut dan tak memiliki kewibawaan. Apabila dia yang memegang tampuk pimpinan negara, pasti akan merosotkan kedudukan negara, memudarkan kewibawaan Paduka. Balairung Pura Majapahit tergetar bagai dilanda gempa bumi. Beberapa menteri dan senopati gemetar tubuhnya. Seandainya tidak di hadapan Sang Prabu mereka tentu sudah bergerak menghajar Ranggalawe. Baginda sudah memberi kelonggaran amat besar tetapi rupanya Ranggalawe tetap kurang susila. Bahkan bersikap congkak, karena dilanda kemarahan. Para menteri dan narapraja kabur paham sehingga untuk beberapa jenak mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Kakang Nambi, tentulah engkau tersinggung dengan kata-kataku tadi. Seru Ranggalawe kepada Nambi yang masih terpukau. Tetapi hendaknya engkau suka menarik garis tajam antara urusan pribadi dengan urusan negara. Kita kawan lama, kawan seperjuangan. Kita pun tak pernah berselisih, tak pernah saling dendam. Sebagai kawan, Ranggalawe bersedia membelamu dengan segenap jiwa raga. Tetapi dengan urusan negara, terpaksa aku harus meletakkan kepentingan negara di atas hubungan pribadi. Betapapun pahit dan tajam kata-kata yang kulontarkan tadi, namun hal itu suatu kenyataan. Kuterima engkau sebagai kawan baik tetapi tak kurelakan engkau menjabat Pati Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Ranggalawe berhenti memperhatikan Nambi. Tampak wajah Patih Nambi pasang surut cahayanya. Sebentar merah tegang. Sebentar pucat sunyi. Sekiranya engkau marah atas ucapanku dan mendendam kepadaku, aku takkan mundur setapak pun dari pertanggungan jawab. Bila, di mana dan pada saat apapun juga, siang atau malam, Ranggalawe siap menghadapimu. Seketika menggigil tubuh Patih Nambi mendengar tantangan yang langsung ditujukan kepadanya itu. Gerahamnya berderuk-deruk, wajah merah membara. Serentak ia hendak menyambut tantangan Lawe. Tetapi baru kaki hendak diayun, suatu pertimbangan lain melintas dalam benaknya. Pertengkaran mulut apalagi perkelahian di hadapan raja, dianggap suatu perbuatan yang merendahkan derajat Sang Prabu. Sebagai seorang patih, Nambi paham akan segala hukum dalam undang-undang kerajaan Majapahit. Barang siapa dalam kemarahan memaki-maki orang lain, memperolok-olok cacat badan, kepala, makanan, tingkah laku, kelahiran, golongan, kepandaian, pengetahuan orang lain, maka orang itu dianggap melakukan wakparusya. Dan apabila orang itu sejajar tingkat kelahiran dan kedudukan dengan orang yang dihinanya itu, maka ia akan dikenakan denda satak salawe atau uang 250. Ranggalawe menghina dirinya, dapat dikenakan tuntutan wakparusya. Dan karena Ranggalawe sederajat dengan dirinya, maka hukumnya pun hanya denda sebanyak satak salawe. Demikian pikir Nambi, dan serentak bangkitlah kemarahannya. Tidak, ia tak puas dirinya dihina habis-habisan oleh Lawe dengan hukuman denda semurah itu. Kemanakah ia harus menyembunyikan mukanya atas cemoohan yang akan dilontarkan sekalian menteri, tanda, gusti dan narapraja dalam kerajaan Majapahit? Serentak Nambi hendak berbangkit untuk menjawab tantangan Ranggalawe. Kalau perlu ia siap membela kehormatannya dengan senjata. Darah Patih yang rambutnya mulai berhias uban itu mendidih. Nambi memang memiliki kelebihan dalam menilai dan mengadakan pertimbangan terhadap sesuatu soal. Oleh karena sifat-sifat itulah maka ia selalu bersikap hati-hati, baik dalam ucapan maupun tindakan. Setiap langkah dan tindakan tentu selalu dipertimbangkan akibatnya.
Sikap hati-hati itulah yang menyebabkan ia seperti orang penakut. Dan tak salahlah kiranya seorang jantan seperti Ranggalawe yang berangasan itu menganggapnya seorang pengecut. Tetapi sesungguhnya Nambi seorang ahli pikir yang berpandangan jauh. Seorang yang lamban dan rela menderita hinaan maupun serangan. Tetapi tak pernah terlambat untuk melakukan pembalasan. Tak pernah seorang musuh dapat lolos dari jaring cengkeramannya. Macam tangan ikan gurita yang meraih sang korban. Pelahan, lunak tetapi mematikan. Pada saat nafsu amarah hendak menguasai ruang hatinya, terbetiklah secercah gagasan. Jika kulayani tantangan Lawe, walaupun jelas dia yang mulai dulu, tetapi aku pun tentu akan terlumur kesalahan. Kalau kudiamkan saja, si congkak itu sendiri yang bertanggung jawab. Bukan hanya melakukan tindak wak parusya tetapi lebih dari itu. Dia tentu dianggap menghina raja, menghina seluruh menteri, tanda, gusti, bupati, senopati yang hadir. Sidang agung yang dipimpin raja, merupakan kekuasaan tertinggi dalam kerajaan Majapahit. Mengacau sidang, berarti mengacau negara. Hukum bagi pengacau negara adalah mati. Demikian dengan pengangkatanku sebagai Pati Amangkubumi. Menentang keputusan raja, berarti memberontak. Hukumnya ditumpas. Setelah memperhitungkan untung ruginya, akhirnya ia batalkan niatnya. Cepat ia menghapus kecamuk amarahnya lalu mengarahkan pandang matanya ke arah Baginda, menuntut keadilan. Sekalian Menteri Hulu Balang makin gemetar. Ngeri mereka mendengar ucapan Ranggalawe yang makin mempamerkan kecongkakan dan keliaran. Kebo Anabrang Senopati Seberang Laut atau yang terkenal sebagai Senopati Pamalayu, menggigil kepanasan. Tubuhnya serasa terbakar oleh api kemarahan. Namun ia masih dapat menahan diri. Ia tak mau melanggar tata sila. Dang Hyang Brahma Raja, kepala aliran agama Shiwa yang hadir dalam pasewakan agung itu, segera melerai. Angger Adipati, sukalah Tuan bersabar. Ingatlah, saat ini sedang berlangsung perapatan agung yang dipimpin oleh Baginda sendiri. Apabila Tuan bertindak melanggar tata sila, Tuan menghina raja. Baiklah Tuan renungkan akibatnya bagi para anggota keluarga Tuan. Beberapa pembesar pun mendukung pernyataan Sang Brahma Raja. Mereka pun berusaha untuk menyadarkan dan menyabarkan Ranggalawe. Tetapi Adipati Tuban itu sudah terangsang kemarahan. Ia tak puas karena pernyataannya mengenai Nambi tidak mendapat sambutan yang layak. Bahkan Nambi yang terang-terangan dihina dan ditantangnya pun tetap bersikap membeku. Laksana bengawan berantas di musim hujan. Meluaplah kemarahan Adipati itu. Kemarahan sering membuat pikiran orang gelap, menghanyutkan kesadaran yang jernih. Lerai pendeta utama Brahma Raja yang mengingatkan tentang keselamatan keluarga Ranggalawe, telah salah ditafsirkan Sang Adipati. Ia anggap kepala pendeta itu memberi ancaman halus. Serentak meluaplah darah Adipati itu. Tuan Brahma Raja, serunya lantang. Jika Tuan mengira bahwa kedatanganku kemari ini dengan membekal angan-angan menyelamatkan jiwa Lawe dan keluargaku, Tuan hilaf. Kalau hanya begitu tujuanku, mengapa aku perlu menghadap kemari? Bukankah lebih enak tinggal di Kadipaten saja? Tetapi Ranggalawe adalah seorang hamba kerajaan yang sadar bahwa pangkat dan kenikmatan hidup yang kuperoleh sekarang ini adalah berkat pengabdianku kepada perjuangan Baginda. Darahku adalah prajurit, jiwaku adalah jiwa perjuangan, nafasku nafas pengabdian, dan hidupku adalah untuk membela dan menegakkan negara Majapahit. Sejenak Adipati itu kicupkan mata lalu berkata pula, Ranggalawe tak rela kalau pimpinan pemerintahan Majapahit yang dibangun di atas darah, keringat dan mayat-mayat para prajurit dan penganut Raden Wijaya harus jatuh di tangan Nambi. Dia tak pernah menyabung nyawa di medan laga. Tetapi setelah Majapahit berdiri, justeru dialah yang mendapat pangkat tinggi. Adilkah itu? Cobalah Andika pikirkan. Andai kata Sora dan Lawe tak berhasil meruntuhkan pasukan Daha dan menghancurkan tentara Tartar, bukankah negara Majapahit takkan berdiri seperti saat ini? Lihatlah Tuan Brahma Raja. Tanda mata yang dihadiahkan tentara Tartar kepadaku ini. Tiba-tiba Ranggalawe melolos baju. Luka sebesar kepal tangan di lambungku ini adalah tusukan tombak dari Segara Winotan, Senopati Daha yang berhasil kubelah dadanya, seru Ranggalawe. Lalu ia berputar tubuh membelakangi pendeta Brahma Raja, dan gurat-gurat malang melintang macam jaring ikan pada punggungku ini
adalah hadiah dari prajurit-prajurit Tartar yang berusaha menyelamatkan diri tetapi gagal menahan amukanku. Adipati Tuban menutup bajunya lagi lalu menggumam dengan nada kesal dan geram. Tetapi jasa-jasa itu rupanya tak diperhatikan lagi. Gemetar tubuh Senopati Pamalayu Kebo Anabrang saat itu. Sesaat lupalah ia akan segala pertimbangan tata sila lagi. Serentak ia menuding dan berseru lantang. Lawe, jika engkau memang jantan, pulanglah dan siapkan segala senjatamu. Rangga Lawe marah sekali. Sejak tadi ia gelisah karena tak menemukan tempat untuk menumpahkan kemarahannya. Kini ada seorang yang berani menyambut tantangannya. Plak, ia menamparkan paha keras-keras dan berdiri serentak. Ia kenal siapa Kebo Anabrang. Ditatapnya Senopati Pamalayu itu dengan mata beringas. Tetapi pada saat ia hendak melontarkan kata-kata, tiba-tiba telinganya terngiang oleh bisik suara bernada halus. Angger Adipati, ingatlah. Jangan merendahkan kewibawaan Baginda. Rangga Lawe tersentak. Ia tahu bahwa bisik suara selembut Niang Nyamuk itu merupakan pancaran dari ilmu Aji Pameling. Ia pun menyadari bahwa yang membisikkan Aji Pameling itu adalah kepala pendeta Brahma Raja. Dan sadar pula bahwa pendeta agung itu bermaksud baik kepadanya. Seketika mengendaplah kemarahannya. Kesadarannya pun timbul. Tujuannya Kapura Majapahit adalah untuk menggagalkan pengangkatan Nambi. Bukan untuk menghina kewibawaan Baginda. Apa yang diingatkan kepala pendeta itu memang benar. Apabila hendak berkelahi, bukan di Balairung situ tempatnya. Serentak Adipati Tuban itu ayunkan langkah. Ia tinggalkan Balairung tanpa pamit. Dadanya sesak. Tubuhnya menggigil panas. Tiba di Balaibang. Ia berhenti. Karena tak tahan panasnya tubuh. Dibukanyalah bajunya. Ia menunggu Nambi serta Kebo Anabrang. Sementara itu Baginda masih termenung-menung. Hatinya gundah. Ia merenungkan perbuatan Rangga Lawe. Dan tersinggunglah rasa keagungannya. Segera ia hendak menitahkan supaya adipati itu ditangkap. Namun pada lain saat, teringatlah beliau akan pengabdian Lawe. Beliau khawatir. Penangkapan itu akan menimbulkan akibat luas. Keretakan Sokoguru kekuatan Majapahit. Perpecahan di kalangan para menteri Narapraja dan kemungkinan akan meletus huru-hara yang mengancam ketenteraman kerajaan. Sudah tentu Adipati Tua Wiraraja takkan tinggal diam apabila puteranya sampai dihukum. Dan Wiraraja itu besar sekali pengaruh dan penganutnya. Dengan pertimbangan angan itu, risaulah hati Baginda. Namun untuk mendiamkan perbuatan Rangga Lawe, ia pun segan. Seluruh menteri, tanda, Gusti dan Narapraja tampak menundukkan kepala menunggu titah raja. Raja Kertarajasa lepaskan pandang ke arah para menteri yang hadir. Akhirnya pandang Baginda tertumbuk pada Lembu Sora. Rakrian Demang yang biasa menjadi tebat peneguk nasihat. Sumber pengail pertanyaan. Seketika berserulah Baginda. Sora, bagaimana pendapatmu seandainya kubatalkan pengangkatan Nambi dan kuganti dengan Lawe? Ucapan Baginda itu bagai petir yang meletus dalam Balairung. Tampak beraneka warnalah pada wajah para menteri. Lembu Sora merah mukanya. Kebo Anabrang mengerut dahi dan Nambi pucat. Paduka junjungan yang hamba muliakan. Beberapa saat terdengar Lembu Sora berkata, hamba terpaksa tak dapat menerima titah tuanku. Sekiranya hamba dipersalahkan, hamba ikhlas menyerahkan jiwa raga. Apa alasanmu? Tegur Raja. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi adalah atas titah Paduka. Dalam hal itu Paduka tentu sudah meneliti sedalam-dalamnya atas diri Nambi. Dan tentulah Nambi sudah memenuhi segala persyaratan yang berkenan pada hati Paduka. Tetapi Sora, tukas Baginda, kita tak boleh menutup mata pada sanggahan yang diajukan Lawe. Dia merasa telah berjuang mati-matian demi kebangunan Majapahit. Dan kenyataan dia memang berjasa besar. Walaupun keputusan telah kuambil tetapi demi kepentingan negara, hal itu dapat kupertimbangkan lagi. Tidak ada sesuatu yang mutlak kecuali kepentingan negara. Rakrian Demang Sora mengerut dahi. Jika Paduka membatalkan pengangkatan Nambi dan mengganti dengan Lawe, hamba tidak merelakan. Karena si Lawe tentu akan makin congkak. Hamba khawatir Baginda akan dicemoohkan kewibawaan Paduka karena takut akan ancaman Lawe. Sora, aku hanya bertitik tolak pada kenyataan dan berlandas pada kepentingan negara. Jauh kiranya penilaianmu dengan pandanganku. Lembu Sora menghatur sembah. Ampun. Duhai junjungan hamba.
Mohon Paduka limpahkan hukuman yang seberat-beratnya apabila kata-kata persembahan hamba itu menyentuh duli tuanku. Bicaralah, Sora. Bukanlah pada setiap kesulitan aku selalu meminta pendapatmu. Lembu Sora tersipu-sipu mengunjuk sembah. Jika membicarakan soal jasa, kiranya hamba tak kalah dengan Lawe. Lawe menghadap Paduka dan menyanggah pengangkatan Nambi. Padahal pengangkatan itu adalah atas titah Paduka. Lawe mengatakan bahwa tindakannya itu berdasar pada rasa pengabdian dan kesetiaannya. Hamba Lembu Sora, Nambi, Kebo Anabrang, Pamandana, Singa Sardula dan sekalian Menteri Hulu Balang yang hadir di sini, pun juga memiliki rasa pengabdian dan kesetiaan seperti yang dikandung Lawe. Dalam pengangkatan Nambi, kami mendukung keputusan Baginda. Seperti pandangan Lawe, kami pun memandang persetujuan kami atas pengangkatan Nambi itu dari sudut kepentingan negara juga. Lawe menghina Nambi sebagai seorang penakut dan tak cakap menjabat kedudukan Patih Amangkubumi. Sudahkah terbukti bahwa Nambi benar-benar tak cakap? Sudahkah negara dirugikan oleh tindakan-tindakan Nambi sebagai pakan ke muka Balairung? Sekonyong-konyong ia terkejut demi melihat sesosok tubuh muncul ke halaman Balaibang. Kemarahan serasa membakar mata Rangga Lawe. Pandang matanya nanar berpudaran. Ia duga yang muncul itu tentulah Nambi atau Kebo Anabrang yang sedang dinanti-nantinya itu. Maka tanpa memperdatakan lagi, segera ia campakkan patung ke arah pendatang itu. Yang keluar ke Balaibang itu adalah Lembu Sora. Ia sudah siaga. Dengan tangkas ia dapat menghindar. Tetapi ia tak mau. Ia memang sengaja hendak mengunjuk kesaktian untuk mematahkan semangat Lawe. Dengan gerak yang amat cekatan sekali, disambutinya patung itu terus dilontarkan kembali ke arah Lawe. Lawe, jangan kurang ajar kepadaku. Adipati Tuban terkesiap ketika patung yang dilontarkan itu dapat disambuti dan terus dicampakkan kembali kepadanya. Saat itu ia tersadar siapa yang datang itu. Tetapi ia sudah terlanjur dirangsang kemarahan. Ia pun tak mau unjuk kelemahan. Ia hendak unjuk kesaktian kepada orang Majapahit. Pada saat patung melayang, sesaat kerahkan tenaga. Cepat ia songsongkan tinjunya. Pure, patung batu penjaga taman. Seketika hancur berantakan berhamburan ke empat penjuru. Tetapi demi mendengar suara hardikan Lembu Sora, entah bagaimana, mengendapkan darahnya yang mendidih. Yang datang itu jelas Lembu Sora, bukan Nambi atau Kebo Anabrang yang diharapkan. Lawe, adakah kulitmu sudah rangkap 7? Maka engkau berani melawan Lembu Sora. Seru orang itu seraya menghampiri. Rangga Lawe terbeliak. Ia menyadari sedalam-dalamnya diri Lembu Sora. Ia ingat bahwa dalam masa-masa perjuangan membantu Raden Wijaya dahulu, banyaklah ia menerima petunjuk dan bimbingan dari pamannya. Sampai saat itu hubungannya pun tetap baik. Kemudian kesadarannya pun makin menandaskan bahwa bukan Lembu Sora yang menjadi sasarannya. Dan ia pun merasa segan untuk berkelahi dengan paman sendiri. Paman, Lembu Sora melangkah sambil menatapkan pandang matanya lekat-lekat. Langkahnya tenang sarat. Wajahnya memantul keteguhan hati. Sikapnya segagah senopati yang terjun dalam medan laga. Tiba-tiba Rangga Lawe mencabut keris lalu menyongsong maju. Lembu Sora terkesiap. Cepat ia bersiap menghadapi kemenakannya yang beradat berangasan itu. Rangga Lawe berhenti 2 langkah di hadapan Lembu Sora. Dipandangnya wajah Sora dengan tajam. Lembu Sora makin tegang perasaannya. Timbul pertentangan hebat dalam hatinya. Ia menyadari bahwa yang dihadapinya itu adalah putera dari Adipati Wiraraja, yang masih terikat hubungan sebagai kakak. Betapa perasaan Wiraraja bila mendengar puteranya terluka atau binasa dalam tangannya. Sukar dibayangkan. Tetapi ia pun tak mau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang menteri yang harus membela junjungannya. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan dari Pamandana tadi. Ia marah kepada Menteri Pamandana karena secara halus memberi peringatan kepadanya bahwa ia sebagai seorang paman wajib mengatasi seorang kemanakan yang kurang susila di hadapan Baginda. Seketika hapuslah segala otak-atiknya terhadap kesedihan Wiraraja. Saat itu ia adalah Rakrian Demang Lembu Sora yang berkuasa sebagai Panglima Besar Tentara Majapahit. Dan sadar pulalah ia bahwa prajurit itu harus membela negara dan raja. Keputusan itu makin dipertegas oleh kenyataan bahwa saat itu Rangga Lawe sudah berdiri 2 langkah di hadapannya dengan keris terhunus. Suatu jarak yang mudah dijangkau apabila Rangga Lawe akan melakukan serangan secara kilat. Paman,
Tiba-tiba Ranggalawe gerakkan tangan yang mencekal keris itu ke muka. Seketika berhentilah rasanya aliran darah dalam tubuh Sora. Hampir saja ia akan menyurut mundur karena mengira Ranggalawe hendak menusuk. Untunglah kesiapsiagaan dan naluri keprajuritan yang ditempuhnya dalam pengalaman di medan pertempuran melintas kesan dalam benaknya. Cepat-cepat ia dapat menduga bahwa gerakan keris Ranggalawe itu tidak begitu keras dan cepat. Berbeda dengan gerakan orang yang hendak menyerang. Apa yang disimpulkan memang tepat. Keris yang disongsongkan Ranggalawe ke muka itu masih terpaut 2-3 jari dari tubuh lembu Sora. Demang itu rentangkan mata lebar-lebar penuh menghambur pandang tanya. Tetapi sebelum sempat ia menegur, Ranggalawe sudah mendahului, "Paman, bunuhlah aku." Lembu Sora termangu. Bukankah baru saja beberapa saat tadi Adipati Tuban itu marah-marah dan mengamuk di Taman Balai Bang? Bukankah baru saja Lawe melontar arca batu kepadanya? Mengapa saat itu tiba-tiba Lawe serta-merta menyerahkan diri? Lawe, apakah maksudmu? Rakrian Demang Lembu Sora masih meneguk keterangan. Ia masih sangsi. Paman, pikiranku gelap. Sekali-kali bukan tujuanku menghina Baginda. Aku terangsang keinginan untuk menentang pengangkatan Nambi. Saat itu hilanglah segala keraguan yang mengabut di hati Lembu Sora. Ia tak sangsi lagi bahwa Ranggalawe sudah menyadari kesalahannya. Namun untuk memantapkan kesadaran pada pikiran Lawe, perlulah ia memberi penjelasan yang mendalam. "Lawe, Angger," katanya agak sabar, "simpanlah keris pusakamu itu. Engkau berhadapan dengan pamanmu, bukan dengan musuh. Dan keris pusaka itu adalah untuk membunuh musuh bukan untuk membunuh dirimu sendiri." Ranggalawe terpukau. Paman takkan membunuhmu karena bukan pamanlah yang berhak menjatuhkan hukuman. Hidup dan mati kita para kadehan di tangan Baginda, kata Lembu Sora pula. Masih Ranggalawe berdiam diri. "Lawe, kiranya engkau masih menyadari bahwa engkau adalah kadehan yang terkasih dari Baginda. Bahkan dikau, anakku, merupakan bulu cumbu Baginda yang paling disayang. Bukankah sejak masih Raden Wijaya hingga bergelar Raja Kertaraja Jayawardana, tak kunjung putus Baginda melimpahkan budi kebaikan kepadamu?" Lembu Sora berhenti sejenak untuk menyelidik kesan. Sampai sejauh manakah ucapannya itu dapat meresap ke dalam hati Adipati Tuban itu? Pada lain saat ia melanjutkan pula, "Kita adalah prajurit yang menganggap diri kita sebagai kesatria. Di antara salah suatu sifat dari seorang kesatria yang luhur, ialah tahu membalas budi. Tribrata. 3 laku utama. Mempersembahkan puji syukur kepada Gusti Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmatnya. Membalas budi kepada orang tua, guru yang telah merawat dan mendidik kita. Membalas budi kepada raja dan negara yang telah memberi pengayoman dan kesejahteraan hidup." Kembali Rakrian Demang itu berhenti untuk mengatur napas. Kemudian, salah satu cara untuk membalas budi kepada raja adalah mematuhi segala peraturan yang telah dituangkan dalam undang-undang negara. Misalnya, karena pengangkatan Nambi itu sudah menjadi keputusan Baginda, wajiblah kita mentaatinya. Tindakanmu menentang pengangkatan itu, di samping dapat dianggap sebagai tindak seorang kesatria yang tak tahu membalas budi, pun cenderung untuk dituduh sebagai tindak menghina seorang kepala negara. "Paman," tiba-tiba Ranggalawe menukas nyaring. "Adakah kalau seorang tua bertindak keliru dan puteranya mengaminkan saja, dapat dianggap sebagai seorang anak yang berbakti? Adakah kalau raja bertindak hilaf dan kita yang merasa menerima kenikmatan hidup dari negara, mengiyakan saja, dapat dianggap sebagai seorang kesatria yang tahu membalas budi? Jika demikian halnya, biarlah Ranggalawe dituduh sebagai manusia kasar, adipati pemberontak dan kesatria yang tak kenal budi. Aku tetap menentang pengangkatan Nambi. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Biarlah karena tindakanku itu, aku harus kehilangan pangkat, kedudukan dan bahkan jiwa raga. Tetapi adakah sudah terbukti bahwa sebagai Patih Amangkubumi, Nambi telah merosotkan kewibawaan raja dan kerajaan?" Selutuk Lembu Sora. Ranggalawe tertawa hambar. "Barang siapa yang makan buah maja keliwat banyak, tentu akan keracunan. Paling tidak tentu mabuk. Dengan dasar pengalaman, kita wajib menasehati orang supaya jangan memakannya. Bukankah ganjil apabila kita biarkan dulu orang itu mabuk atau mati keracunan setelah makan maja?
Kemudian baru kita nasihati supaya jangan makan. Demikian dengan diri Nambi. Berdasarkan tingkah dan pribadinya yang sudah kita ketahui, dapatlah kupastikan kalau dia tentu tak mampu mengendalikan pemerintahan Majapahit. Soal negara bukan soal coba-coba. Adakah sesuai kita baru bertindak kalau keadaan sudah rusak? Bukankah mencegah lebih tepat daripada memperbaiki? Ucapan yang tajam dari Adipati Tuban itu membuat Lembu Sora terpukau. Sumber akal pikirannya tersibak berhamburan oleh kata-kata Lawe. Untunglah pengalaman dapat membantu Demang yang tengah terdesak dalam perbantahan itu. Sejenak mengheningkan cipta, dapatlah ia menemukan tangkisan. Lawe, pengangkatan Nambi bukan suatu hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil keputusan Baginda Raja yang telah dipermusyawarahkan dengan para menteri kerajaan. Jelas bahwa pengangkatan Nambi itu telah didukung oleh seluruh menteri narapraja kerajaan, kecuali engkau seorang. Sahut Lembu Sora tak kalah tajam. Adakah Baginda dan segenap mantri kerajaan itu kalah pandai dan kalah luas pandangannya dengan engkau? Adakah keputusan dari kekuasaan yang tertinggi dalam kerajaan Majapahit itu harus tunduk pada engkau seorang? Merah padam wajah Ranggalawe. Dadanya berombak keras. Sebenarnya Lembu Sora sudah siap melontarkan kata-kata yang lebih tajam lagi. Tetapi ia dapat menimang kebijaksanaan. Jika didamprat dengan kata-kata yang tajam, Ranggalawe tentu malu. Manusia yang berwatak seperti Ranggalawe tentu memilih mati daripada malu. Lawe, sudahlah. Tak perlu kita berbantah berkepanjangan. Akhirnya Lembu Sora berkata, pulanglah dan mintalah pertimbangan pada Kakang Wiraraja. Beliau seorang ahli pemikir yang cerdas. Bila Kakang Wiraraja menyetujui tindakanmu, aku pun akan ikut mendukungmu. Tetapi sekiranya Kakang tak merestui, engkau pun harus tunduk. Ranggalawe tertegun. Saran Lembu Sora itu memang jalan keluar yang terbaik. Jika ia menuruti kemarahannya untuk mengamuk, dia tentu akan dibunuh oleh pasukan kerajaan. Baiklah, ia menuruti anjuran Lembu Sora. Pulang dulu ke Tuban dan meminta pendapat ayahnya. Ia tetap menentang dan akan dituduh memberontak atau akan taat pada keputusan raja. Baiklah, pertimbangkan lagi. Namun untuk mundur dari pendiriannya, rasanya ia segan. Jika Paman tak sampai hati mengakhiri hidup Lawe, baiklah. Aku akan pulang dan akan kupikirkan masak-masak segala peristiwa yang terjadi hari ini. Jika Baginda berkenan mengabulkan permohonanku, aku pasti tetap mengabdi dan siap menyediakan diri sebagai tumbal negara. Namun kalau permohonanku itu dianggap sepi, aku pun akan mempertimbangkan langkah. Tetap mengabdi atau terpaksa memberontak. Selesai melantangkan ucapan, Adipati Tuban itu terus ayunkan langkah keluar dari balai bang. Prajurit-prajurit penjaga keamanan keraton serempak bersiap. Tetapi mereka hanya membatasi diri pada sikap kesiapsiagaan. Selama belum menerima perintah, tak berani mereka sekehendak hati. Diam-diam prajurit itu bersyukur dan berharap mudah-mudahan jangan menerima perintah. Mereka kenal siapa dan bagaimana kesaktian Adipati Tuban. Tiba di ambang pura sekonyong-konyong Ranggalawe berhenti, berpaling menghadap keraton lalu berlutut menyembah. Baginda Kertarajasa junjungan hamba, terimalah sembah bakti Lawe yang terakhir. Bukan karena hamba tak tahu membalas budi, tetapi hamba benar-benar merasa malu karena pengabdian hamba untuk menegakkan kewibawaan kerajaan ternyata paduka tolak. Seorang prajurit lebih baik mati daripada ditolak pengabdiannya. Ia berbangkit lalu tegak menggagah dengan bercekak pinggang dan berseru lantang. Hai, orang-orang Majapahit, kalian telah menghina Ranggalawe. Bersiap-siaplah mengasah senjatamu tajam-tajam agar jangan terbunuh oleh prajurit-prajurit Tuban. Ranggalawe tak sudi menginjak keraton Majapahit lagi sebelum menjadi mayat. Berlapis-lapis pasukan Bayangkara dan Kalanabaya tegang regang. Mereka marah atas ucapan Ranggalawe yang mengancam itu. Namun mereka miris juga membayangkan akibatnya apabila mereka menerima perintah untuk menangkap macan dari Tuban itu. Barisan prajurit dari pasukan yang menjaga keamanan keraton itu tak dapat berbuat apa-apa kecuali lontarkan pandang mata ke arah Adipati Tuban yang dengan langkah lebar keluar dari pura, mencemplak kuda dan mencongklang sepesat angin. Lenyapnya bayangan Adipati Tubanku segera berganti dengan suara alunan kentongan titir yang riuh rendah. Suatu pertandaan bahwa Pura Majapahit sedang menghadapi ancaman bahaya besar. Lawe, mengapa engkau bermuram durja sedemikian rupa?
Tegur Adipati Sepuh Wiraraja ketika puteranya menghadap. Setelah Ranggalawe diangkat sebagai Adipati Tuban dan Dataran, Adipati Wiraraja tak kembali ke Madura melainkan tinggal bersama puteranya. Benarkah engkau ke Majapahit? Wiraraja menyusuli kata. Ranggalawe mengiyakan. Kemudian ia menuturkan peristiwa ia menghadap Baginda Kertarajasa dan apa yang dialaminya di Pura Majapahit. Adipati Sepuh Wiraraja terdampar dalam gelombang kegelisahan. Lama ia termenung diam. Baru ia agak terhenyak sadar dari lamunan. Ketika pandang matanya tertumbuk dengan tatapan Ranggalawe. Tatapan seorang anak yang menuntut petunjuk dari sang ayah. Wiraraja tersadar. Naluri keayahannya bangkit. Sebagai seorang ayah, ia harus menolong puteranya yang tengah menderita kesulitan. Wiraraja menyadari pula bahwa setiap langkah yang akan ditindakkan Ranggalawe itu besar sekali akibatnya. Salah langkah berarti suatu malapetaka yang akan membawa kemusnahan keluarga dan huru-hara yang mengganggu keselamatan rakyat Tuban dan Majapahit. Wiraraja kerutkan dahi. Ia merasa bahwa saat itu ia dihadapkan dengan tantangan yang jauh lebih berat daripada ketika dahulu Raden Wijaya datang minta bantuan kepadanya. Karena yang dihadapi saat itu adalah persoalan gawat antara puteranya dengan Raja Kertarajasa atau Raden Wijaya. Wiraraja, Adipati Madura yang terkenal sebagai ahli pikir dan siasat yang ulung, saat itu benar-benar diuji kepandaiannya. Ia tahu perangai puteranya itu. Sejak kecil Lawe memang beradat keras, pemberani dan berangasan. Sukar ditaklukkan dengan kekerasan melainkan harus diendapkan dengan kata-kata penyadaran yang mengena. Maka ditempuhnyalah jalan itu. Lawe. Mulailah Adipati Sepuh itu melancarkan usahanya untuk memberi penyadaran kepada puteranya. Ku tahu betapa perasaanmu. Engkau berani bertindak karena demi memikirkan kepentingan kerajaan. Engkau telah menunjukkan salah satu sifat dari seorang kesatria yang mengabdi raja. Ialah yang disebut Mantri Wira. Sifat seorang pembela negara yang berani dan tegas. Ranggalawe agak terkesiap. Ia tak menduga bahwa ayahnya yang diduga tentu tak menyetujui tindakannya. Ternyata tidak bersikap demikian. Ayahnya tampak memberi angin. Ketegangan hati Ranggalawe agak reda. Ia mengangguk pelahan. Benar. Memang demikianlah tujuanku. Diam-diam cerahlah hati Wiraraja karena merasa berhasil memikat perhatian puteranya ke arah lingkar pembicaraan yang telah disiapkan. Lawe, masih ingatkah engkau akan ajaran perilaku seorang kesatria yang pernah kukatakan kepadamu dahulu? Tanya Wiraraja. Masih, sahut Lawe dengan nada keragu-raguan. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Jangan lupa di like, subscribe, komen, serta bagi-bagikan biar bisa mengikuti video kami selanjutnya.